Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Statistika. Saya selaku perwakilan kelompok 3, mata kuliah Analisis Data Kategorik yang diampu oleh Ibu Isma Mutahara. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai regresi logistik multinomial. Adapun anggota kelompok yang membawakan materi ini, yang pertama ada Jihan Norindani dengan NIM 220125020005, ada Syarifah Gevi Rada Sahra dengan NIM 220112502025, ada Heratun Hisanun dengan NIM 220112502009, ada Rehana Syam dengan NIM 220112502013, ada Muhammad Yasin dengan NIM 220112502001, ada Ratnasari Mega Puspita dengan NIM 220112502017, ada Nurul Hikmah Usmana dengan NIM 220112502025, ada yang terakhir Najwa Emilia Amri dengan NIM 220112502029. Baiklah, pertama kita akan menjelaskan apa sih itu regresi logistik. Regresi logistik adalah salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Regresi logistik terbagi menjadi dua, yaitu regresi logistik binary dan regresi logistik multinomial. Tetapi kali ini kita akan berfokus pada regresi logistik multinomial saja. Regresi logistik multinomial, menurut Agresti 2010, model regresi logistik multinomial digunakan apabila variabel terikat berupa variabel kategori yang memiliki lebih dari dua klasifikasi. Variabel terikat bisa berupa variabel kategori nominal ataupun kategori ordinal. Adapun model dari logistik multinomial, menurut Hosmer dan Lameso 1989, model regresi logistik multinomial merupakan model regresi logistik yang digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang bersifat multinomial, dengan variabel respon berskala nominal dengan 3 kategori. Modelnya yaitu Z sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah sampai dengan beta i sampai xi. Jika nilai Z dimasukkan pada fungsi Z, maka rumus fungsi Z adalah fz sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial pangkat minus buka kurung alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sampai dengan beta i xi. Syarat yang ada dalam regresi logistik yaitu yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality dan asumsi homokedastisitas. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau skala rasio. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. Variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar yaitu minimal 50 sampel. Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi odds rasio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Adapun syarat variabel regresi logistik multinomial yang pertama, variabel terikat berupa variabel kategori yang memiliki lebih dari dua klasifikasi. Yang kedua, variabel bebas bisa berupa variabel numerik atau variabel kategori. Yang ketiga, apabila model regresi logistik multinomial hanya memiliki satu variabel bebas, maka disebut model regresi logistik multinomial tunggal. Dan yang keempat, apabila model regresi logistik multinomial hanya memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka disebut model regresi logistik multinomial ganda. Relatif resiko merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk membandingkan risiko terjadinya suatu peristiwa, kejadian antara dua kelompok. Kelompok satu adalah kelompok yang terpapar faktor risiko tertentu, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak terpapar faktor risiko tersebut.
Berdasarkan pernyataan sebelumnya, relatif resiko ini mempunyai kata kunci yaitu membandingkan. Maka dari itu, rumus untuk mencari relatif resiko itu adalah proporsi dari relatif resiko itu sendiri, yang dimana RR itu sama dengan proporsi terpapar dibagi dengan proporsi tidak terpapar. Adapun juga ketentuan dari relatif resiko ini. Jika nilai relatif resikonya sama dengan 1, maka tidak ada perbedaan antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Jika nilai relatif resikonya lebih dari 1, maka kelompok terpapar memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan kelompok tidak terpapar. Jika nilai relatif resikonya kurang dari 1, kelompok terpapar memiliki risiko lebih rendah dibandingkan kelompok tidak terpapar. Selanjutnya adalah odds ratio. Apa itu odds ratio? Jadi, odds ratio merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas. Odds ratio diartikan sebagai kecenderungan variabel respon yang memiliki suatu nilai tertentu jika diberikan nilai X sama dengan 1 dan dibandingkan pada X sama dengan 0. Jika nilai odds ratio yang didapatkan bernilai 1, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel yang diamati. Jika nilai kurang dari 1, maka hubungan antara kedua variabel adalah bernilai negatif, dan jika nilai lebih dari 1, maka variabel berhubungan positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus ini berdasarkan penelitian dari jurnal-jurnal yang didapatkan. Yang pertama adalah model regresi logistik multinomial untuk menentukan pilihan sekolah lanjutan tingkat atas pada siswa SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan, sehingga kita dapat mengetahui kemungkinan siswa dalam memilih SMP setelah analisis tadi. Yang kedua, regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perguruan tinggi para siswa SMA dan SMK di Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki hubungan serta berpengaruh secara signifikan terhadap pilihan perguruan tinggi oleh siswa SMA dan SMK, serta melihat adanya perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi pada model logit yang terbentuk. Yang ketiga, regresi logistik multinomial dalam menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyakit tuberkulosis pada pasien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penularannya, sehingga dapat dicegah dan risiko penularannya dapat dikurangi. Lakukan analisis data menggunakan SPSS. Berikut merupakan datanya. X1 merupakan merokok, di mana kita kategorikan menjadi 0 dan 1. 0 merupakan tidak merokok, 1 merupakan merokok. X2 merupakan riwayat kanker, di mana kita kategorikan juga menjadi 0 dan 1. 0 merupakan tidak ada riwayat kanker, 1 ada riwayat kanker. X3 merupakan jenis kelamin, 0 merupakan laki-laki, 1 merupakan perempuan. Y merupakan terjadinya kanker paru-paru, di mana kita kategorikan juga menjadi 0 dan 1. 0 merupakan tidak terjadi kanker paru-paru, 1 terjadinya kanker paru-paru. Lalu kita akan menyalin datanya. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita paste. Kita ke variable view. Kita masukkan name-nya tadi X1, X2, X3, dan Y. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Kita melakukan pelabelan. X1 merupakan merokok, X2 merupakan riwayat kanker, X3 merupakan jenis kelamin, dan Y merupakan terjadinya kanker paru-paru. Lalu kita ke value, kita masukkan tadi kategorinya.
0 merupakan tidak merokok, 1 merupakan merokok. Oke, lalu kita ke X2-nya. 0 merupakan tidak ada riwayat kanker, 1 ada riwayat kanker. Oke, pada X3-nya 0 merupakan laki-laki, 1 merupakan perempuan. Y merupakan 0, tidak terjadinya kanker, 1 terjadinya kanker. Oke, lalu kita ke analyze, kita ke regression, lalu ke binary logistik, kita masukkan terjadinya kanker ke dependen, terus kita masukkan X1, X2, dan X3 ke covariat. Lalu kita ke save, lalu kita ini centang probabilities, group membership, dan understandard size dan student size. Lalu kita continue, lalu kita ke option, kita centang classification plots, Hasmer limits how goodness of fit, wise listing of residual, correlation of estimation, iteration history, dan CI for exponential B. Lalu kita continue, lalu kita okekan. Nah, ini merupakan hasil atau output dari analisis data regresi logistik multinomial. Baik, berikut merupakan interpretasi dari hasil analisis data menggunakan software SPSS. Yang pertama itu ada logistic regression, test processing summary, di mana jumlah sampel yang dianalisis yaitu sebanyak 200 sampel. Yang kedua itu ada dependent variable encoding. Pada kode variabel dependent, yaitu kode 0 merupakan tidak terjadinya kanker, dan kode 1 merupakan yang mengalami kanker. Yang terus selanjutnya ada classification table, variable in the equation, dan variable not in the equation. Output di atas merupakan blok 0 atau blok permulaan atau proses inisialisasi, yang dimana variabel X1, X2, dan X3 belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan kata lain, model ini adalah model persamaan logistik yang hanya menggunakan konstanta saja untuk memprediksi responden masuk ke dalam kategori yang mempunyai riwayat kanker dan tidak mempunyai riwayat kanker. Dari nilai signifikansi di sini, pada variable in the equation kita mendapatkan nilai signifikan 0,572, yang dimana kita menggunakan alpha 5%, yang artinya lebih besar dari alpha 5%. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana, hanya konstanta saja, belum mampu memberikan penjelasan proporsi yang mempunyai riwayat kanker. Selanjutnya dapat kita lihat pada output blok 1, yang dimana pada model summary. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa model dengan 3 variabel independen ternyata telah terjadi perubahan dan penaksiran parameter, yaitu minus 2 log likelihood sebesar 207,293 jika dilihat nilai R-square sebesar 0,294 atau setara dengan 29,4% Cox and Snell R-square, dan 0,392 atau 39,2% pada Nagel-Carter R. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dengan dua variabel yaitu X1, X2, dan X3, maka proporsi yang memiliki riwayat kanker yang dapat dijelaskan sebesar 39,2%. Ini hanya nilai pendekatan saja, seperti dalam koefisien determinasi, yaitu regresi linear biasa. Pada Hasmer and Lemmes
Lebesgue test. Tabel di atas merupakan uji chi-square test dari Hosmer and Lebesgue test. Namun dalam penerapannya telah dilakukan modifikasi. Adapun hipotesisnya yaitu H01, model telah cukup menjalankan atau menjelaskan data yaitu goodness of fit. H1 itu model tidak cukup menjelaskan data, di mana kriteria ujinya yaitu jika nilai p-value signifikansi lebih besar dari alpha 0,05 maka terima H0. Hasil uji chi-square yang dihasilkan memiliki nilai signifikansi 0,006 yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Jadi kesimpulannya bahwa model tidak cukup menjelaskan data. Pada variable in the equation dapat dilihat pada variabel X1 dan X2 didapatkan nilai signifikan 0,000 dan pada X2 didapatkan nilai 0,034 di mana lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel X1 dan X2 merupakan variabel yang signifikan, sedangkan jenis kelamin tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, penyelesaian dengan cara manual. Dapat kita lihat dari variabel X1 dan X2 sudah signifikan karena kurang dari 0,05, sehingga didapatkan model yaitu logit Y sama dengan minus 1,332 ditambah 1,853 X1 ditambah 0,960 X2. Sehingga probabilitas keseluruhannya yaitu P sama dengan 1/1 ditambah 2,72 berpangkat minus 0,264 ditambah 6,407 ditambah 2,610 hingga menghasilkan 1/1 ditambah 2,72 berpangkat minus 9,281 hingga menghasilkan 1/1 ditambah 0,000093 sehingga menghasilkan 0,99. Jadi probabilitas antara merokok dan riwayat keluarga adalah sebesar 0,99. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai probabilitas mencari resiko relatif RR untuk merokok. Yang pertama kita cari dulu probabilitas untuk tidak merokok dengan rumus 1 dibagi 1 tambah eksponensial minus dikalikan alfa tambah B1X. Untuk tidak merokok, X-nya kita simbolkan dengan angka 0. Hasilnya sama dengan 1 dibagi 1 tambah 2,72 berpangkat minus dikalikan dengan minus 1,322 ditambah 1,853 dikalikan dengan 0 sama dengan 1 dibagi 1 tambah 3,75 sama dengan 1 dibagi 4,75. Hasilnya 0,21. Selanjutnya mencari probabilitas untuk merokok. Rumusnya sama, namun X-nya kali ini kita gunakan angka 1. Nah, hasilnya 1 dibagi 1 tambah 2,72 berpangkat minus dikalikan dengan minus 1,322 ditambah 1,853 dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah 0,59 sama dengan 1 dibagi 1,59 hasilnya 0,63. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan resiko relatif RR untuk merokok dengan membagikan probabilitas tidak merokok dengan probabilitas merokok, yang mana 0,21 dibagi 0,63 hasilnya 0,33. Resiko relatif yang terkena kanker paru yang tidak merokok mempunyai probabilitas 0,33 kali untuk terkena penyakit kanker paru dibanding dengan yang merokok. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai probabilitas tidak ada riwayat penyakit keluarga dan nilai probabilitas ada riwayat penyakit keluarga. Nah, di mana untuk yang pertama kita akan menghitung nilai probabilitas tidak ada riwayat penyakit keluarga atau kita singkat dengan TARK. Nah, untuk TARK sendiri ini kita dapat menghitungnya melalui rumus
P TARK sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponen berpangkat minus dikali alfa ditambah B2X2 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 2,72 dikali min 1,322 ditambah 0,960 dikali 0. Nah, di mana 0 di sini adalah pelabelan untuk TARK. Nah, selanjutnya diperoleh yaitu 1 dibagi 1 ditambah 3,75 sama dengan 1 dibagi 4,75 sehingga kita dapat memperoleh nilai probabilitas TARK yaitu sebesar 0,21. Selanjutnya kita menghitung nilai probabilitas ada riwayat penyakit keluarga. Nah, di mana di sini kita singkat dengan ARK. Untuk menghitung nilai ARK ini sendiri dapat kita hitung melalui rumus PARK sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponen berpangkat minus dikali alfa ditambah B2X2, yaitu diperoleh sama seperti sebelumnya 1 dibagi 1 ditambah 2,72 berpangkat minus dikali min 1,322 ditambah 0,960 dikali 1. Nah, di mana angka 1 di sini melambangkannya itu ARK. Nah, sehingga diperoleh 1 dibagi 1 ditambah 1,44 sama dengan 1 dibagi 2,44 sehingga kita dapat memperoleh nilai ARK itu sendiri yaitu 0,41. Nah, karena kedua nilai probabilitas ARK dan TARK telah dihitung, maka kita dapat menghitung resiko relatifnya atau disingkat dengan RR. Ini kita dapat menghitungnya menggunakan rumus RR sama dengan P TARK dibagi dengan P ARK sama dengan 0,21 dibagi 0,41 yaitu diperoleh 0,51. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa risiko relatif orang yang terkena kanker paru-paru yang memiliki riwayat penyakit kanker mempunyai probabilitas 51 kali dibanding orang yang tidak memiliki riwayat kanker. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai odds ratio atau OR-nya. Di sini dapat kita lihat yaitu yang telah dianalisis melalui SPSS, nilai eksponen B untuk merokok yaitu sebesar 6,407 dan eksponen B untuk riwayat keluarga yaitu 2,610 dan eksponen B untuk jenis kelamin yaitu 1,207 dan nilai konstannya sendiri yaitu 0,264. Akan tetapi untuk menghitung nilai odds ratio ini kami hanya mengambil yaitu merokok dan riwayat keluarga karena jenis kelamin sendiri tidak memenuhi syarat di awal yaitu tidak memenuhi lebih kecil dari alfa sehingga kita hanya mengambil merokok dan riwayat keluarga. Selanjutnya, kita dapat menghitung nilai odds ratio dengan membandingkan nilai eksponen B pada baris merokok, yaitu diperoleh 6,407. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai odds ratio merokok adalah 0,407 atau lebih besar dari 1, di mana yang berarti ada pengaruh antara terkena kanker paru-paru dengan merokok. Selanjutnya, kita menghitung nilai odds rasio riwayat keluarga. Nah, kita dapat melihat nilai pada kolom eksponen B-nya yaitu diperoleh 2,610 sehingga dapat disimpulkan bahwa karena nilai odds rasionya yaitu 2,610 yaitu lebih besar dari 1, maka berarti ada pengaruh antara terkena kanker paru-paru dengan riwayat keluarga.